Sekarang kita kedatangan rekan Syukron Rosyadi. Dia adalah Ketua PAC Ibnu Jombang masa khidmat 2019-2021. Gimana Rikan? Masa khidmatnya udah mau selesai, gimana perasaannya? Ya, gimana ya perasaan ini? Ya sulit lah. Sedih. Ya ada kalanya sedih juga, terus ada kalanya ya senang karena habis ini selesai ya macam-macam. Satu lah perasaan. Campur aduk gitu ya perasaannya. Campur aduk. Terus gimana nih persiapan untuk konferancapnya PAC Jombang tahun ini? Sulit atau gimana? Ya, soalnya gini ya, di wilayah Kecamatan Jombang pun itu kota, namanya juga kota ya, pasti tempat strategis dan sebagainya berbeda dengan yang lain. Makanya kan mulai dari perizinan, mulai dari apalagi Jombang ini lagi masa pandemi. Bener, ya zona merah. Apalagi pandemi zona merah ini wis nomor 1 juga ya. Ini juga tambah luar biasa itu tantangan kita ini ya. Tantangan kita luar biasa. Mau buat kegiatan itu susah, perizinan itu susah dan lain-lain. Iya, betul. Itu kendala pertama ya untuk konferancap. Nah sekarang kan biasanya PAC Jombang selalu mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa untuk menyongsong konferancap. Nah untuk tahun ini kegiatannya itu apa aja? Wah banyak kalau bilang kegiatan konferancap ya. Itu ada 10 kegiatan konferancap. Kalian konferancapnya berarti ada 11. Yang dulu kemarin sudah dilaksanakan yaitu sayembara logo. Sayembara logo. Ya itu salah satu logo konferancap ya dihasilkan dari sayembara logo itu. Nah, sekarang digunakan itu dari sayembara logo. Terus yang kedua juga kita sudah mengadakan kegiatan sharing alumni. Kita kumpulkan semua alumni mulai dari tahun 1976 sampai dengan 2019. Kita kumpulkan, tapi ya kesibukan alumni kan berbeda. Saat itu ya ada yang datang, ada yang tidak. Mungkin karena ya repot lah repot. Tapi alhamdulillah sudah terlaksana. Terus lakmut kemarin ya, barusan kemarin juga itu lakmut itu juga sudah terlaksana 4 hari. 4 hari 3 malam itu permintaan dari teman-teman dari departemen kaderisasi. Kalau nggak salah itu pertama kali ya lakmut 4 hari. Iya. Biasanya kan 3 hari, 2 malam. Itu luar biasa banget. Gimana antusias peserta lakmut? Wah, ya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Bahkan sampai mau dipulangkan saja, dia tetap berharap kita ikut lakmut sampai selesai karena hati kecilnya berbicara seperti itu kan. Tapi ya alhamdulillah dia sampai selesai dan kontribusi. Nah itu kan 2 kegiatan yang sudah terselenggara. Iya. Kegiatan-kegiatan yang belum terselenggara ini apa aja? Oh banyak. Banyak banget. Banyak banget. Ya paling banyak di bulan Juli sih. Bulan Juli. Soalnya bulan Juni itu sedikit kegiatan 3 tadi ya. Tapi kalau di bulan Juli banyak sekali. Iya, salah satunya besok ini kemarin besok ya. Ini kegiatannya ada festival DHI juga ada. Terus Jogreen salah satunya. Jogreen tanam bibit 2000 bibit pohon. 2000 bibit pohon itu dari mana ini kalau boleh tahu? Pokoknya ditaruh di Kecamatan Jombang ya itu Mas. Dibagi ke ranting-ranting. Menghutankan Jombang ini namanya. Ya menghijaukan Jombang gitu loh. Penghijauan. Tapi ya gitu. Saat ini kan masih zonanya zona merah juga berlaku PPKM juga ya. Akhirnya dari teman-teman ini masih dimusyawarahkan. Tapi insya Allah ya dilihat dulu lah. Soalnya kan kegiatannya ini banyak banget ya. 10 sama konferancap tapi hanya dilakukan 3 bulan. Juni, Juli, Agustus konferancap. Ya. Terus gimana nih dari teman-teman ranting antusiasnya seperti apa? Soalnya kan PAC nggak bisa lepas nih dari ranting. Ya bagus respon dari ranting juga bagus. Terus kolaborasi juga bagus.
Soalnya memang kita kita keranting sejak dulu, maksudnya kolaborasi pada ranting, terus backup ranting dari dulu, makanya sehingga untuk kegiatan Prarancap ini pastinya dari teman-teman ranting PKPP juga ikut berkontribusi. Itu sih. Iya, soalnya tahun ini juga banyak PK, pimpinan komisariat pondok pesantren yang berdiri. Iya. Ya alhamdulillah di Kecamatan Jombang ini sudah ada 3 PKPP. PKPP. Kalau PK ada 8. 8 PK. Kalau ranting ada 19, kurang 1. Kurang satu lagi yang berdiri di sini. Pasti diusahakan di tahun ini. Tuh. Amin. Iya. Kembali lagi ke Konferancap. Bisa jam. Pasti kalau membuat kegiatan itu banyak suka dan duka. Nah, dukanya itu apa aja? Kalau membahas duka itu biar sedikit melo gitu. Bicara karena duka ya. Duka ya. Ya apa ya bilang duka ya? Ya gitulah, duka itu gak usah di gak usah di luapkan. Ya insya Allah sama kok dengan teman-teman yang lain mengenai kalau duka senang dan sebagainya, teman-teman yang lain sama, hampir sama. Biasanya ada yang teman-teman ada yang males dan sebagainya, kan salah satu duka kita loh. Sehingga kita harus memberikan support biar semangat. Soalnya kan kalau kena malas kan baik. Namanya juga manusia ada malesnya katanya. Meskipun deadline di mana-mana, tetap aja nomor 1 mager gitu. Mager. Dan salah satunya tuh kan kita ini masih pelajar gitu, pelajar Jombang, Joko Student. Pasti kendala terbesarnya itu ada di dana. Karena kebanyakan kita itu tidak bekerja kan. Ya. Dana ya ini ya, masalah dana ya. Memang sih. Tapi saya sudah memanajemen keuangan ya dengan maksimal mungkin. Bukan dimulai bulan Juni, Juli, tapi sudah mulai sejak awal. Sudah tahun yang kedua saya. Tahun yang kedua saya. Tuh, di manajemen keuangannya sehingga tiap bulan kita pimpinan anak cabang Jombang ini mendapatkan anggaran 1 juta setiap bulannya. Setiap bulannya 1 juta. Setiap bulan. Tapi kalau memang benar-benar berjalan, dijalankan dengan baik. Tapi kalau ada sedikit kendala ya pastinya tidak sampai nominal itu lah. Mendekati. Terus itu kan manajemen keuangan dari yang awal-awal sampai sekarang kan. Kalau untuk di konferensinya sih semua, baik itu DPR, ya, baik itu pengusaha, baik itu para kiai gus-gus, baik itu alumni, terus banyaklah kita masuki semuanya. Kita masuki semua. Soalnya dari dulu memang kita tidak terlalu, kalau di bahasa kita proposal kan sudah biasa ya. Tidak sering melakukan hal itu. Karena mungkin kurang, ya memang kita butuh, tapi kalau kita bisa sendiri ya ngapain kita minta gitu loh. Kalau kata anak-anak itu bakrin namanya. Ya bakrin itu bahasa Jombang kalau nggak salah ya, bahasa Jombang. Kalau di luar itu gak kenal bakrin itu apa. Soalnya tahu sih temanku, duit tekan di gitu. Bakrin itu di luar Jombang ya ada gitu. Bahasanya anak-anak gitu. Iya, ayo bakrin gitu. Tuh. Ke bapak-bapak NU gitu. Ke toko-toko, ke rumah-rumah. Ya. Kalau bisa dimasuki kenapa enggak? Peluang. Soalnya kan kita butuh banyak dana untuk kegiatan. 11 kegiatan ini dananya pasti enggak dikit gitu kan? Iya, apalagi teman-teman ki permainannya mewah banget gitu. Mewah banget. Iya. Ya, gimana ya? Konferensi ini katanya harus
bagus kalau bisa, jangan biasa-biasa saja seperti biasanya gitu. Soalnya insya Allah sampai husnul khotimah katanya gitu. Insya Allah husnul Ya, khotimah. pokoknya teman-teman minta apa yang setelah itu bagus ya direalisasikan. Mintanya mewah-mewah sewa gedung gitu. Sewa gedung ya siap, kita siap. Sewa gedung habis itu. Tapi ya tadi perlu digarisbawahi saat ini adalah pandemi. Jadi ya kita bingungnya di situ. Fokus utama permasalahannya itu pandemi. Iya, sampai konsepan itu ya. Konsepan itu planning awal itu bagus, matang banget. Terus habis itu terkena semakin melonjak pandemi ini, akhirnya kau harus mempunyai planning A, B, C dan seterusnya. Nggak boleh hanya satu planning saja, nggak boleh. Nanti kalau satu planning nggak terlaksana, gimana kan? Gagal. Gagal, bingung ada yang namanya. Jadi harus banyak planning. Ya kita sudah merancang planning itu. Jadi selama kondisinya bagus, kita pakai planning yang istimewa. Terus yang planning yang B ya luar biasa. Ya sama sebenarnya, cuma beda konsepannya. Tapi tetap meriah. Gak boleh biasa-biasa saja. Gak boleh kopioan sego kuning dari ketua gitu. Seperti apa itu? Seperti siapa itu? Yang nggak tahu ya sego kuning. Tumpengan. Pokoknya kan PAJ Jombang ini kegiatannya selalu wah gitu kan dari dulu, dari kepengurusan sebelumnya sampai ke Pak Sugron sekarang. Aduh Pak, rekan Sugron sekarang. Kebiasaan panggil Pak sih. Sudah pantas gitu ya? Sudah pantas gimana nih? Wajah saya ini sudah pantas ini. Sudah dong, sudah. Sudah, angel. Tinggal nunggu calonnya aja ya? Oh, calonnya siap. Tapi jangan kecepatan ya Bapak ya. Masih ada anak-anak yang harus diurus gitu, anak-anak PAJ yang harus diurus. Hanya anak saya itu ada sekitar 89-an. 89. Itu hidup semua tuh? Hidup semua orang semua itu. Orang semua. Takutnya kan cuma nama gitu. Ya enggak lah, hidup semua orang semua. Kembali lagi kegiatan konferancap gitu. Ya. Saya lihat dari dulu kegiatan-kegiatan konferancap dari PAJ Jombang itu emang bener istimewa, mewah banget. Dulu waktu masih di ranting, waduh mewah banget. Ini uangnya dari mana ini? Iya tadi ya. Seperti itulah. Tetap berusaha lah semaksimal mungkin. Soalnya ya penting kalau pernah disanjani sama orang-orang itu, silakan membuat rancangan kegiatan. Kalau masalah anggaran dana gampang kan gitu, itu kan gitu, ya kan gampang. Tapi kita menggampangkan ya, kita ngeremeno, ya acara tanpa dana bisa jalan? Oh enggak dong. Oh sekarang bisa online, itu pun pakai data ya kan? Data belinya pakai kuota. Ya sedikit pasti mengeluarkan dana. Tapi ya memang itu salah satu yang harus kita pikirkan, tapi enggak benar-benar memberikan dana. Itu nanti kalau kita mau berusaha, pasti ada yang membantu. Kita waktu akhir Bener banget. Iya. Terus ini rekan, ada pertanyaan mungkin mewakili ya, saya itu mewakili dari netizen, dari anak ranting-ranting yang aktif di media sosial. Ini tentang konferancap nanti, kegiatan konferancap nanti. Kegiatan konferancap nanti pasti akan mengundang ranting. Nah, kegiatan konferancap ini kan intinya tuh pemilihan ketua. Nah, kenapa ya pemilihan ketua itu harus dibuat semewah mungkin, seistimewa mungkin? Padahal kan bisa biasa aja gitu. Ini karena konferensi adalah acara puncak daripada pimpinan PAJ kalau konferensi berarti kan pimpinan acara puncak. Masa kita biasa-biasakan saja, ya kan? Sama seperti pelantikan kan
acaranya sakral gitu, mau menjalankan sebuah roda organisasi. Kalau di konferensi ya terakhir, pengabdian terakhir, mengurus saat itu ya kalau bisa kan ya, tidak apa ya, tidak harus benar-benar mewah, enggak. Kalau bisa kita istimewakan, kita mewahkan, biar ada cerita kesan-kesan gitu. Kalau teman-teman ikut organisasi nggak ada cerita sama sekali ya, aduh ya kurang sedap iya, ya. kurang sedap. Bagi sayur tanpa roiko. Betul. Baju iklan. Lagi kira-kira. Kira-kira ya. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir gitu. Biasanya kalau tanya-tanya ke ketua pasti ada harapan gitu kan. Harapannya untuk ketua selanjutnya yang menggantikan rekan Syukron di WAC itu seperti apa? Intinya ketua selanjutnya ini harus lebih baik daripada ketua sebelumnya. Makanya biasanya guru kan gini, kalau bisa murid itu lebih baik daripada gurunya. Bukan terus gurunya itu mangkal dan sebagainya, tambah senang, ya nggak tambah disupport, bangga punya murid yang luar biasa. Sama seperti saya. Kalau saya memimpin PAJ sekarang seperti ini, berarti ya harus lebih baiknya harus seperti apa? Berarti kan tetap harus maju lebih maju, sehingga bisa apa ya? Bisa memotivasi teman-teman juga agar bisa semangat lagi di organisasi. Jadi ya intinya lebih baik daripada kepengurusan saya. Yang bagaimana ya banyak, kalau yang bilang bagaimana banyak. Hanya kriteria pemimpin itu berbeda-beda. Tinggal kan pasti ada keunggulannya ya, ada plus minusnya. Jadi ya apa yang kurang di periode ini bisa dilanjutkan di periode sebelumnya, dan yang sudah baik ya dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi. Intinya jangan sampai merosot, jangan sampai jatuh lagi. Soalnya PAJ Jombang ini udah dikenal yang PAJ yang paling berprestasi gitu. Iya. Ya. Kiblatnya PAJ di Kabupaten Jombang lah. Wah, kalau saya bilang seperti itu sih, tinggal penilaian teman-teman saya. Kalau kiblatnya mana, ya penilaiannya kan berbeda. Yang penting saya teman-teman PAJ tetap ngabdi di Hipno PNU, tetap berjuang di Hipno PNU, nggak usah meraih seperti itu. Nanti kan orang lain yang menilai. Itu sih kalau saya sendiri ya. Ya kita melakukan yang terbaik untuk PAJ. Betul. Masalah netizen itu nggak usah didengar. Iya. Jadi mungkin buat ketua-ketua besok, ketua-ketua yang menggantikan rekan Syukron bisa ditonton videonya. Ini itu harapannya dari rekan Syukron untuk ketua selanjutnya. Betul. Penting soalnya kalau bilang periode selanjutnya itu harus ya gitulah intinya.